Jadi besok itu ya kita hanya berharap hakim konstitusi cerdas dalam memberikan pertanyaan. Dan satu hal, saya ingin mengkoreksi Yusril Iza Mahendra yang sengaja mislead, seolah-olah yang namanya automatic adjustment itu adalah inisiatif respon. No, kalau kita dengar itu adalah hasil sidang kabinet terbatas. Mana ada Risma, mana ada kewenangan Risma untuk melakukan automatic adjustment 50 triliun mengambil dana di lembaga dan kementerian lainnya. No. Dan itulah yang digunakan sebagai deploying yang bisa digunakan secara langsung tanpa melalui mekanisme DPR. Kan DPR bilang mereka cuma diajak ngomong tapi tidak ada mekanisme pengesahan. Karena dianggap automatic adjustment itu ya sudahlah praktek. Oke, praktek, tapi kita selalu tunduk pada namanya good governance dan clean government. Mana bisa? Dan pengawasan DPR kan itu uang negara. Mana bisa kita pakai uang kemudian dibagi-bagi di depan istana, dilempar-lempar dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, sehingga mudah-mudahan itu Oke. Gentong babi itulah yang diterapkan dalam pemilu di banyak negara termasuk di kita. Bansos dibagi-bagikan menuju hari H, ya, ada BLT yang dirapel, lalu ada jumlah yang meningkat, pembagian bansos beras, termasuk juga peningkatan gaji penyelenggara dan aparat pemerintah. Itu politik gentong babi. Ya. Supaya Anda memaklumi kecurangan, kasih dulu insentif. Tangkap anak Pak Lurah. Kita coba simak ya bagaimana beritanya. Dari Gelora News, tagar tangkap anak Pak Lurah trending. Investigasi Tempo seret nama Gibran di skandal korupsi bansos. Wow, rupanya kisah dari Juliari Batubara ini terus perlahan menyeret orang-orang yang ada di kubu PDIP. Gelora.co, tanda pagar tangkap anak Pak Lurah saat ini menjadi trending topik di jagat Twitter Indonesia. Ahad 20/12/2020. Tagar tersebut juga trending seiring dengan topik Gibran dan Juliari Batubara sejak Ahad sore. Menggemanya tagar tersebut tak lepas dari liputan majalah Tempo edisi 21-27 Desember 2020 yang berjudul Korupsi Bansos Kubu Banteng. Ya, memang Tempo makin kesini makin berani, terutama dalam melakukan investigasi yang bisa jadi dalam beberapa hal mendahului aparat penegak hukum, mendahului KPK. Ya, kita tahu barangkali karena ruang gerak wartawan, jurnalis itu lebih bebas, lebih tidak terkungkung oleh SOP dan tupoksi atau juklak juknisnya gitu. Sehingga relatif bisa lebih mudah didapatkan data-datanya. Dilansir kantor berita politik RMOL, dalam artikel ini sumber yang dihubungi majalah Tempo menyebut bahwa masuknya nama Sritek merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka. Hanya saja penyebutan untuk Gibran disamarkan oleh sumber itu dengan kode anak Pak Lurah. Oleh Tempo, kode Pak Lurah disebut mengacu ke Jokowi. Berikut petikan dalam majalah tersebut. Menurut dua anggota staf tersebut, masuknya nama Sritek merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka. Itu bagian anak Pak Lurah. Tutur seorang di antaranya, sebutan Pak Lurah mengacu pada Jokowi. Akhir April lalu, Juliari Batubara menyatakan telah mengajak perusahaan yang berbasis di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah itu untuk memproduksi tas. Ya, memang kita tahu ya, kasus ini terus menguak berbagai misteri yang sebelumnya tidak diketahui oleh publik. Bagaimana rupanya misalkan sunatan yang diduga 10.000 awalnya ternyata membengkak menjadi 100.000. Luar biasa, 10.000 aja sudah 17M. Bayangkan ini jika ternyata 100.000. Belum yang lain-lainnya termasuk tasnya. Ini harga tas ini murah sekali, tapi kalau kalinya banyak kan memang jadi sangat-sangat banyak. Terkait berita majalah Tempo tersebut, Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Andi Arief bertanya-tanya, benarkah anak Pak Lurah tersebut adalah Gibran yang tak lain putra Presiden Joko Widodo yang ikut dalam kontestasi Pilkada Kota Solo? Benarkah Gibran anak Pak Lurah? Ujarnya bertanya-tanya di akun Twitter pribadi Ahad
kemarin. Di dalam akun Twitternya, Andi Arief menjelaskan bahwa selain anak Pak Lurah minta jatah pengadaan goodie bag, Juliari Batubara juga disebut menyewa jet pribadi menyambangi kantong-kantong PDIP. Termasuk bertemu dengan staf Puan menyerahkan tas berisi miliaran, upeti bansos untuk tim Banteng, sambungnya. Menurutnya, jika benar Gibran berada dalam skema bancakan pengadaan bansos tersebut, maka Presiden Joko Widodo bergerak. Wali kota goodie bag, Pak Jokowi semestinya tahu apa yang sekarang harus dia lakukan, tekannya. Ya, kita mendengar dengan sangat jelas statement dari Pak Joko Widodo ketika berbicara tentang penegakan hukum. Bahwa hukum harus ditegakkan dengan tegas dan adil tanpa pandang bulu. Nah, saya kira ini ujian, ini tantangan dari apa yang sudah dinyatakan oleh Presiden kita. Kita tentu berharap bahwa pimpinan puncak pemerintahan kita hari ini mampu menunjukkan konsistensi ucapannya dan sekaligus komitmen dalam penegakan hukum yang tegas dan adil tanpa pandang bulu. Dalam berita lainnya masih di Gelora, menyambung yang informasi tadi, kita lihat di sini judulnya Gibran diduga terseret korupsi bansos, PKS dukung KPK berantas korupsi tanpa tebang pilih. Beredar kabar Gibran Rakabuming Raka putra sulung Presiden Jokowi disebut-sebut terseret skandal kasus korupsi bantuan sosial atau bansos. Isu terkait dugaan keterlibatan Gibran Rakabuming Raka dalam kasus korupsi bansos langsung menyita perhatian publik hingga sempat tembus trending Twitter. Ya, kita lihat sampai trending 1 itu sempat di hari kemarin. Ya, pasalnya Gibran diketahui merekomendasikan PT Sritek untuk ikut terlibat dalam proyek pembagian bansos. Jadi selain terlibat dalam proyek pembagian bansos juga pembuatan tasnya. Barangkali begitu maksudnya ya. Dalam hal ini PT Sritek berperan sebagai pemasok tas sembako bantuan sosial. Jadi konteksnya dalam sebagai pemasok tasnya. Terkait hal tersebut, anggota DPR fraksi PKS Mardani Alisera memberi tanggapan. Mengingat nama-nama yang diduga terlibat merupakan nama besar, Mardani Alisera mengingatkan kepada KPK untuk tidak gentar dan tetap berani mengusut tuntas kasus ini. Perlu keberanian KPK RI untuk mengusut tuntas dan perlu dukungan semua pihak kepada KPK untuk memberantas korupsi tanpa tebang pilih, kata Mardani dalam akun Twitternya @Mardani Alisera. Mardani juga mengingatkan kepada KPK agar tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi bansos yang semakin menggurita tersebut. Mardani meminta dukungan kepada seluruh pihak agar bersama-sama menguak dan mengusut tuntas kasus ini meskipun di dalamnya terdapat banyak nama-nama besar penguasa negeri. Dalam cuitan tersebut, Mardani mengunggah tangkapan layar majalah Tempo yang menguak soal korupsi bansos tersebut yang membawa nama Gibran dan PT Sritek. Ya, hari ini rakyat jelata dipaparkan dengan sebuah proses-proses yang menyakiti hati rakyat, yang mengkhianati amanat rakyat. Dan tentu saya kira sangat boleh jadi Gibran Rakabuming bukan satu-satunya yang terlibat dalam kasus ini. Mungkin ada banyak lagi yang lainnya dari kubu yang sama. Dan saya kira ini tidak berbeda dengan apa yang terjadi pada korupsi Benur, Edi Prabowo yang kemudian juga mengalir pada beberapa orang lainnya yang juga tidak terlepas dari Partai Gerindra. Maka kita lihat dua partai besar kita hari ini, PDIP dan Gerindra, dua partai terbesar di negeri ini yang ternyata keduanya tersangkut kasus korupsi. Maka perlu menjadi perhatian buat kita semua, meskipun yang kita pilih adalah orangnya. Kita lihat track record orangnya dalam pemilihan ke depan, tentu kita juga harus melihat track record partainya. Mau bagaimanapun, keberadaan orang dengan keberadaan institusi tidak bisa dilepaskan. Ada yang namanya budaya organisasi. Ada yang namanya karakteristik organisasi. Maka ketika sebuah budaya, ketika sebuah karakter tidak bisa menjaga orang-orangnya untuk tidak terlibat dalam kasus korupsi, maka ini indikator yang sangat kuat bahwa partai ini jangan lagi dipilih. Karena lagi-lagi yang jadi korban adalah rakyat jelata. Yang jadi korban tuh kita-kita yang gak ngerti apa-apa, yang kerjanya hanya dibodohi, yang kerjanya hanya diiming-imingi pada saat kampanye, kemudian saat menjabat justru mengkhianati amanatnya. Yang kita dukung terus KPK untuk
tetap kuat, tetap berani meskipun di situ ada nama-nama orang besar. Semoga istiqomah dan yang pasti rakyat jelata pasti mendukung apa yang dilakukan KPK ketika semua yang dilakukannya adalah untuk menyelamatkan negeri ini, untuk menyelamatkan masa depan bangsa ini, untuk menyelamatkan kehidupan rakyat jelata.